Kemudian di tengah Yemelson variasi gak kebayang seberapa gilanya membunuh tim lawan hanya dalam pergerakan saja. 3 poin dengan pergerakan tipuan ini adalah posisi paling sempurna yang dimiliki oleh siapapun. Seharusnya Ko Hye-jin bisa menilik peluang tersebut untuk dijadikan senjata yang tentunya bisa menjadi variasi agar respak. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Lee Ye-dam untuk saat ini tengah menjadi perhatian perbincangan utama saat berada di atas lapangan. Debutnya di pertandingan World Spider mungkin menjadi salah satu debut yang kurang mendapati sorotan utama, baik itu dari para penggemar ataupun para bintang-bintang besar. Tak sefenomenal Shin Yoon-ji dan tak seheboh Lee Ji-soo. Akan tetapi penampilan Ye-dam ini menjadi salah satu penampilan yang dinanti-nanti oleh para penggemar. Lee Ye-dam sendiri dirinya masuk menggantikan para pemain respak saat memasuki set ketiga, di mana seluruh pemain cadangan dari lapangan dimasukkan dan silih berganti. Saat itu, pada set ketiga di poin ke-16-9, seluruh pemain dari respak satu persatu ditarik oleh Ko Hye-jin. Salah satunya adalah Ye-dam yang baru dimasukkan. Memang niat Ko Hye-jin untuk menarik para pemain inti tak melainkan karena efektivitas mentalitas. Ko Hye-jin berpikir jika menarik semua pemain dengan menggunakan strategi yang sama seperti Mulan Hyundai, kemungkinan besar bahwa respak akan mengalami permainan yang jauh lebih baik. Lantas, bagaimana sih dengan debut dari Ye-dam ini? Debut Ye-dam memang tidak berakhir bagus, akan tetapi debutnya malah berakhir manis. Emang gak ada obat sih imutnya Ye-dam di atas lapangan. Menurut para penggemar, bagaimana tidak, karakter Ye-dam ini memang pendiam dan jarang sekali berbicara. Ye-dam bahkan hanya ingin berbicara dengan Megawati pun sangat sulit sekali. Ye-dam debut dari poin ke-16-9 sampai dengan poin ke-24-13. Sebelum padanya dirinya ditarik oleh Ko Hye-jin. Dengan kata lain, selama dirinya debut, respak mampu mencetak angka sekitar 4 poin. Akan tetapi walaupun 4 poin, ada 3 hal yang menarik dari Ye-dam. Yang pertama adalah bagaimana cara dirinya melakukan blocking. Ye-dam tampaknya ketika melakukan blocking, ia tidak melakukan satupun blok yang sempurna. Namun yang menyulitkan adalah bagaimana cara dirinya menutup ruang. Di titik inilah tampaknya Ye-dam mulai membaik. Bukannya apa-apa, duet Ye-dam ini bukanlah sosok seperti Jung Ha-young, Mega ataupun Yoon Jin, di mana pemain-pemain penting seperti Shin Yoon-ji dan Ji-soo saja mereka melakukan debut bagus bersama bintang di atas lapangan. Akan tetapi Ye-dam justru malah bermain dengan pemain cadangan. Jadi tidak aneh sama sekali bahwa dirinya ini mengalami debut yang kurang sempurna. Akan tetapi lebih dari itu semua, siapa yang menyangka bahwa Ye-dam menunjukkan debut yang sangat lucu sekali. Bahkan lebih lucu ketimbang sebelum-sebelumnya. Ye-dam adalah satu-satunya orang yang tak pernah berhenti berlari dalam membuka dan menutup ruang di atas lapangan. Ye-dam selalu bergerak ke beberapa arah yang menjadi titik kelemahan respak. Ada 3 alasan kenapa Ye-dam bergerak seperti itu. Yang mungkin berpikir ingin mengcounter aspek permainan yang menunjukkan sistem bermain dari Pink Spider. Sistem bermain dari Pink Spider ini sangat sempurna sekali dalam bertanding. Bahkan ketika Shin Yoon-ji melakukan spike, dirinya satu-satunya orang yang berpura-pura melakukan spike. Pada poin ke-19-10, kita perhatikan bagaimana posisi dari Ye-dam. Ia membuka awal pergerakan dari respak, di mana memberikan bola ke bagian tengah. Setelah dirinya bergerak, disinilah titik perhatian yang patut diacungi jempol. Ye-dam dirinya melihat ke bagian tengah, ke bagian kiri, bahkan sampai dengan ke bagian depan. Ye-dam tampaknya mengamati sesuatu. Ia berpikir bahwa pergerakan dirinya sangat penting, hingga akhirnya Ye-dam sadar bahwa bola itu tidak akan dikuit oleh Kim Chae-na. Akan tetapi bola itu malah diberikan kepada pemain yang lain. Sontak pergerakannya ini memecahkan perhatian dari Pink Spider, di mana blocking Pink Spider telat mengantisipasi bagian kiri. Pengamatan Ye-dam tampaknya tidak sia-sia sekali karena mereka menganggap bahwa bola akan di-quiz, apalagi dalam posisi sempurna. Seperti demikian, posisi quiz memang adalah posisi paling efektif, namun banyak tipuan Ye-dam berhasil memecahkan kongsi.
Kita lihat awalnya dua pemain sudah ada di tengah, cuma gara-gara Yedam bergerak doang, kemudian pemain itu telat menutup dan menjadi poin yang cukup baik, apalagi kemampuan dari pemain Pion Spider dari masalah blocking ini sangat luar biasa sekali, sehingga tidak aneh bahwa tim yang dipimpin oleh Kim Chae-na tersebut mengambil jalan tipuan seperti demikian. Namun yang paling lucu itu siapa yang menyangka bahwa Yedam ini malah memukul pemain Respak saat mencetak poin ke-11. Saat itu Yedam teriak-teriak sendiri dan dirinya banyak berlari. Hal ini membuktikan bahwa tampaknya karakter Yedam akan mulai terbawa arus lawak para pemain Respak di atas lapangan. Gara-gara pergerakan Yedam itu di poin ke-11, Pion Spider panik dan Abu Danja menarik keseluruhan pemain. Di poin ke-21-11, saat Respak mencetak angka ke-12 pun peran Yedam cukup krusial, di mana dirinya pura-pura bergerak berlawanan dan hal itu memecahkan perhatian lawan. Hingga banyak Respak mencetak poin kembali. Di saat poin ke-13 yang dicetak oleh Respak pun Yedam kembali melakukan pergerakan menyilang dan lagi-lagi menjadi poin. Jelas pergerakannya ini menjadi momok yang menakutkan sekali bagi tim lawan apapun alasannya. Pertanyaannya, apakah debut Yedam ini sempurna? Sama sekali tidak sempurna, namun secara keseluruhan, Yedam bermain baik sekali di atas lapangan. Hal ini mempertegas bagaimana luar biasanya Yedam dalam mengambil dalih posisi yang baik. Yang dibutuhkan oleh Yedam ini hanya dua hal. Yang pertama adalah rekan-rekan yang bisa mendukungnya. Memang sangat disayangkan bahwa Ko Hae-jin belum menganggap posisi Yedam ini sebagai posisi sempurna. Namun tampaknya secara keseluruhan dan efektivitas Ko Hae-jin wajib mencoba Yedam bukan sebagai pemain inti saja, akan tetapi sebagai perhatian. Bayangkan dirinya adalah salah satu yang mampu memecahkan fokus pemain dari lawan. Jika saja Yedam dalam posisi itu diformasikan dengan Megawati, Bukilis, sekaligus bintang-bintang yang lainnya, maka tim lawan akan jauh pecah kongsi dalam formasinya tersebut. Ada Yedam di bagian tengah yang bergerak terus-menerus, kemudian ada Megawati yang mencetak angka, kemudian ada Bukilis. Kemudian di tengah Yemelson variasi, gak kebayang seberapa gilanya membunuh tim lawan hanya dalam pergerakan saja. 3 poin dengan pergerakan tipuan ini adalah posisi paling sempurna yang dimiliki oleh siapapun. Seharusnya Ko Hae-jin bisa menilik peluang tersebut untuk dijadikan senjata yang tentunya bisa menjadi variasi agar Respak semakin sempurna. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.